dengan bersaat teduh sejenak. Mari kita merenungkan betapa besar kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Kita dipilih dari sekian banyak manusia di dunia ini untuk menjadi anak-anak Allah sejak sebelum dunia dijadikan. Tidak cukup sampai di situ, Ia mengaruniakan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan untuk memperoleh segala berkat rohani yang telah Ia sediakan bagi kita di sorga. Namun, mari kita selidiki hati kita masing-masing. Seberapa sering kita mengabaikan kasih karunia-Nya yang besar itu? Seberapa seringkah kita melupakan janji-janji-Nya dan berjalan menurut pengertian kita sendiri? Bahkan lebih daripada itu, seberapa sering kita meragukan bahwa kasih karunia-Nya cukup untuk keselamatan kita? Tak heran, kita sering merasa lelah dan mudah menyerah dalam menghadapi kehidupan ini. Kabar baiknya adalah, dalam kemahatauannya akan keberdosaan kita, Ia selalu ada menuntun kita untuk lebih dapat mengenalnya dengan sempurna. Maka itu, mari dengan penuh kerendahan hati kita mengakui keberdosaan kita di hadapan Allah dan menyadari keagungan kasih karunia-Nya seraya kita menyanyikan lagu ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Allah Tritunggal Maha Kudus. Kami mengucap syukur hari ini kepadamu, ya Tuhan, atas kasih karunia-Mu. Engkau melayakan kami, Engkau memanggil kami, ya Tuhan. Biar kami sama-sama bersekutu di dalam kebaktian rutin spesial eksposisi kitab Efesus ini. Kami menyadari Tuhan bahwa kami boleh ada sampai saat ini semuanya karena kebaikan-Mu yang melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Sebentar kami memulai ibadah kami, ya Tuhan.
Biar Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biar Roh Kudus beracara bagi kami, menegur kami, dan biar Tuhan kami boleh mengalami Engkau lewat ibadah ini. Terpujilah nama Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Menyapa teman-teman sekali lagi. Shalom keluarga kerajaan Allah. Puji Tuhan, senang sekali kita bisa berkumpul bersama-sama, kita bisa bersuka cita bersama dalam kebaktian rutin online spesial eksposisi kitab Efesus ini. Kita bersyukur akan kehebatan kuasanya yang dikerjakan Kristus dalam kita. Menyadari hal itu, mari dengan penuh sukacita kita menyanyikan lagu pujian ini. Sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Kita menyadari bahwa pada dasarnya kita adalah orang-orang yang seharusnya dimurkai. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar dilimpahkan kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kita diselamatkan. Mari kita sembah Allah Bapa kita, dengan penuh kesungguhan hati, kita menyanyikan lagu ini. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu. Apa Kau beri yang ku pinta saat ku mencari
sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Pada hambanya aku persilahkan. Terima kasih Nicholas. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur karena kami boleh memiliki Bapa yang kekal, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang peduli kepada kami, yang ketika kami jatuh ke dalam dosa, tidak membiarkan kami begitu saja, melainkan telah mengutus Kristus, anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, untuk datang ke dunia dan mati di kayu salib untuk menggantikan segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih ya Tuhan, karena melalui kematian Kristus itulah kami boleh diampuni, kami boleh ditebus, dan kami boleh mendapatkan anugerah keselamatan. Kami sadar ya Tuhan, kami jauh dari layak untuk menerima keselamatan itu. Dan kami mau merenungkannya melalui kebenaran firman-Mu dari surat Efesus. Kiranya Roh Kudus-Mu yang boleh memampukan kami, menolong kami dalam segala keterbatasan kami, supaya kami boleh memahami kedalaman dan keindahan dari firman Tuhan ini, sehingga hidup kami menjadi tidak sama lagi dengan dunia ini, hidup kami tidak lagi di dalam dosa, hidup kami boleh menjadi makin serupa dengan Kristus, kami boleh mempersembahkan hidup kami, supaya hidup kami yang sangat singkat ini, sangat sementara ini, boleh mendatangkan pujian, hormat, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami serahkan waktu pemberitaan firman ke dalam tangan kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, shalom, selamat sore teman-teman. Izinkan saya berbagi slide. Ya, apakah slide saya sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Pak. Sudah ya, baik. Terima kasih. Ya, kita akan belajar dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, ya, khususnya pasal pertama sampai dengan kedua. Nah, tetapi saya tidak akan sanggup, ya, saya tidak akan menyampaikan betul-betul secara detail pasal 1 dan pasal 2 ini. Kalau teman-teman mau betul-betul mendalami ya kedalaman dari pasal 1 dan pasal 2 ini, menurut perkiraan saya minimal akan membutuhkan kira-kira 3 kali eksposisi, ya. 3 kali eksposisi. Kalau 2 itu aja masih belum cukup sebetulnya, ya. Apalagi 1, ya. Nah, jadi saya hanya akan memberikan beberapa poin penting yang saya rasa penting untuk teman-teman pelajari, renungkan pada sore hari ini, ya. Nah, jadi teman-teman yang terkasih, surat Efesus ini adalah surat termasuk salah satu surat dari penjara atau prison letters, ya. Seperti surat Filipi, surat Kolose, surat Filemon, begitu ya. Nah, jadi Paulus waktu menulis surat ini ada di penjara di Roma, ya.
Jadi sebelum saya lanjutkan, saya sudah minta supaya teman-teman membaca khususnya pasal 2 ini. Jadi itu sebabnya saya tidak lagi membacakan ya, supaya waktu saya tidak habis untuk membacakan pasal 1 dan pasal 2 karena kan cukup panjang ya teman-teman. Baik, saya lanjutkan. Jadi waktu itu Paulus itu ada di penjara di Roma ya. Paulus menulis dalam kondisi yang sangat-sangat tidak ideal di dalam penjara di Roma. Kalau sekarang kita ada di penjara ya, mungkin di rumah kita masing-masing ya karena Covid ya. Tetapi Paulus sebetulnya kondisinya lebih buruk dari kita karena dia sedang di dalam penjara karena dia dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang bisa mengakibatkan dia dihukum mati begitu ya. Nah, surat ini ditulis kira-kira tahun 61 sampai 62 Masehi, dikirim bukan lewat email ya, bukan lewat kantor pos, apalagi lewat WA, tetapi melalui seseorang yang bernama Tikhikus, teman-teman. Nah, jadi kalau kita belajar ya, surat pada waktu itu, surat kuno itu kurang lebih punya pola yang sama ya. Jadi, inilah kira-kira pola dari surat ya. Yang pertama, jadi surat itu biasanya kalau kita belajar dari surat-surat Rasul Paulus itu terdiri dari 4 hal utama sebetulnya. Ya, 4 hal utama itu ada greetings, ada thanksgiving, ada body, maksudnya itu tubuh dari surat itu ya, isinya bisa ajaran, bisa merupakan pembuktian, bisa untuk menangkis ajaran-ajaran sesat, bisa nasihat-nasihat praktis ya, dan macam-macam lagi yang lain ya. Baru kemudian closing atau penutup atau berkat ya. Nah, greetings itu sendiri atau biasanya kita sebut sebagai salam pembuka, itu biasanya itu dari Rasul Paulus begitu ya, atau dari Petrus gitu ya, jadi itu menunjukkan penulisnya siapa, penerimanya siapa, kepada jemaat mana begitu ya. Dan kemudian ada salam pembuka biasanya ya. Baru kemudian itu ya, ada thanksgiving, ada tubuh surat, dan kemudian ada penutupnya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman, bentuk surat-surat di dalam perjanjian baru. Nah, surat Efesus ini adalah satu surat yang mempesona sebetulnya ya. Mempesona kenapa? Di dalam hal pemahaman teologis mengenai jangkauan tujuan Allah di dalam Kristus bagi gereja. Ya, maksudnya apa? Ya, jangkauan keselamatan yang kalau saya boleh bacakan di ayat 9 sampai 10 di pasal 1 ya. Saya bacakan, sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Perhatikan ya, ditetapkan dalam Kristus dari semula ya. Sebagai apa? Persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan ya. Perhatikan ini ya, mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Jadi keselamatan itu sebetulnya bersifat kosmis ya. Kosmis itu maksudnya itu untuk keseluruhan ya. Jadi bukan hanya cuma untuk individu-individu, bukan cuma untuk manusia, tetapi seluruhnya ya. Karena apa? Yang mengalami akibat dosa itu sebetulnya bukan cuma manusia ya, tetapi juga alam semesta ini ya. Nah, saya tidak akan membahas ini lebih lanjut karena kalau mau membahas ini lebih dalam, sekali lagi ini akan membutuhkan eksposisi yang tersendiri begitu ya. Nah, saya lanjutkan, dan juga yang menarik juga dari surat Efesus ini biasanya, nah ini biasanya kalau teman-teman membaca surat-surat Rasul Paulus yang lain, surat-surat Rasul Paulus itu biasanya kalimatnya itu agak pendek-pendek biasanya, dan seringkali itu to the point, terus terang, sehingga kita tidak terlalu susah untuk memahami ini Paulus sedang mau bicara apa, poinnya apa. Nah, tetapi kalau teman-teman sudah membaca ya, harapan saya semuanya sudah membaca, saya yakin dan saya percaya teman-teman pasti mengalami kesulitan untuk memahami bagian yang teman-teman baca, khususnya di pasal 1 dan pasal 2. Kenapa? Karena memang keunikan surat Efesus ini dibandingkan surat-surat Paulus yang lain adalah memiliki kalimat-kalimat yang bisa dikatakan cukup panjang. Satu kalimatnya itu kayak ada anak kalimat lagi, ada anak kalimat lagi, ada anak kalimat lagi, begitu kan ya. Jadi kita bisa tersesat. Kita bisa agak bingung, ini sebetulnya
kalimat utamanya itu atau kata-kata utamanya itu yang mana nih, begitu ya. Jadi dan ditambah lagi apa? Ditambah lagi karena surat Efesus ini memiliki sedikit nada liturgis ya. Teman-teman ngerti maksudnya nada liturgis itu kan kita tahu ya, liturgi itu adalah urutan-urutan ibadah yang biasanya kita pakai untuk kita ibadah, untuk kita menyembah Tuhan gitu ya. Biasanya ada maksudnya itu ada lagu-lagu yang sifatnya itu puitis begitu kan ya. Jadi ini nada liturgis itu untuk penyembahan kepada Allah. Nanti kita akan lihat ya, untuk betul-betul memberikan penyembahan kepada Allah, sehingga kita merasa agak sulit menangkap ini sebetulnya maksudnya itu apa. Seperti itu ya teman-teman. Nah, tema besar surat Efesus ya secara sederhana ya, ini secara sederhana supaya kita punya gambaran umum ya, itu sebetulnya cuma 2 pesannya ya, cuma 2 ya. Yaitu apa? Pasal 1 sampai pasal 3 itu adalah bagaimana kita ditebus oleh Allah. Ya, intinya itu sebetulnya. Bagaimana kita ditebus oleh Allah, dan pasal 4 sampai 6 itu sebenarnya berbicara tentang bagaimana kita harus hidup sebagai umat yang sudah ditebus ya. Makanya pasal 4 sampai 6 itu agak lebih mudah ya, agak lebih mudah untuk dipahami karena apa? Karena banyak berisi nasihat-nasihat praktis. Nah, nanti saya akan tunjukkan beberapa ya. Nah, mari sekarang kita mulai di dalam pasal 1 ini ya. Jadi teman-teman, di dalam pasal 1 ini pemikiran utama pasal yang pertama ini adalah pujian. Sekali lagi ingat ya, liturgis ya. Pujian kepada Allah yang telah memberikan kekayaan karunia-Nya kepada kita sebagai orang Kristen. Dikatakan di ayat 3 ya, segala berkat rohani di dalam sorga itu telah kita terima karena apa? Karena kita ada di dalam Kristus, di dalam Dia. Begitu kan ya. Jadi ketika kita percaya kepada Kristus, ketika kita ada di dalam Kristus, maka sesungguhnya segala berkat rohani di dalam sorga itu telah dilimpahkan kepada kita ya. Nah, yang menarik dari pasal 1 ini khususnya sampai ayat 14 itu sangat ditekankan bahwa kita menerima berkat-berkat ilahi itu ya, khususnya keselamatan yang sedang dibicarakan ini, yaitu di dalam Yesus Kristus ya. Perhatikan sampai ada 15 kali nama atau gelar Yesus itu muncul dalam beberapa bentuk seperti Yesus atau Kristus Yesus atau Tuhan Yesus Kristus atau Dia yang dikasihinya dan seterusnya. Sampai ada 15 kali, teman-teman. Kalau kalian perhatikan baik-baik ya. Dan juga demikian juga dengan kata ganti yang menunjuk kepada Yesus, Dia, ia, dia, begitu kan ya. Nah, sementara ungkapan di dalam Kristus atau di dalam Dia itu muncul 11 kali ya. Jadi sekali lagi ini untuk menekankan satu sisi ini pujian kepada Allah yang telah menganugerahkan segala berkat rohani itu, tetapi berkat-berkat rohani itu tidak bisa kita dapatkan misalnya di dalam Jokowi ya, di dalam misalnya Nicholas Rudolph misalnya, atau di dalam misalnya Bunga Siburian, atau misalnya di dalam misalnya ya Jeff Bezos. Kalian tahu ya siapa Jeff Bezos ya? Jeff Bezos itu kan katanya kan paling enggak saya tadi membaca berita online itu kan katanya kan orang terkaya di dunia ini. Apakah kalau kita menjadi sahabatnya atau menjadi saudaranya dari orang terkaya di dunia ini kita itu akan mendapat keselamatan? Ya, jawabannya tentu tidak, sudah pasti tidak ya. Satu-satunya yang membuat kita itu bisa diselamatkan hanyalah kalau kita di dalam Kristus ya. Kalau kita sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalau kita mengasihi Yesus, kalau kita beriman kepada Yesus ya, maka itulah yang akan membuat kita mengalami segala berkat rohani itu. Nah, jadi kalau kita lihat khususnya pasal 1 ya. Pasal 1 ya di dalam ayat 3 sampai 14 ya. Ayat 1 sampai 2 itu salam, greetings gitu ya. Pasal ayat 3 sampai 14 ini Paulus memberitahu bahwa setiap pribadi dari Allah Tritunggal itu telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi ini bukan hanya Allah Bapa, bukan hanya Tuhan Yesus, bukan hanya Allah Roh Kudus, tapi ketiga-tiganya ya. Jadi sebetulnya kalau kita belajar
Ini kalau kita mau mengeksposisi hanya pasal 1 ayat 3 sampai 14, kita ini juga akan bisa belajar tentang doktrin Allah Tritunggal sebetulnya ya. Tetapi saya tidak akan masuk sampai ke situ ya, karena sekali lagi ini akan memakan waktu yang lama ya. Nah, dan kemudian ayat 15 sampai 23 di dalam pasal pertama ini itu isinya adalah doa Paulus. Jadi yang menarik adalah di dalam Efesus ini ada beberapa bagian ya doa Paulus yang cukup panjang. Ada di pasal 1, ada di pasal 2 juga ada begitu ya. Ya, jadi Paulus berdoa untuk apa? Supaya jemaat ya termasuk ya kita semua tentunya boleh memahami segala berkat rohani dari Allah Tritunggal itu dan kuasanya di dalam hidup umatnya ya. Bahwa ada kuasa Allah yang menyertai kita, yang menopang kita. Kita itu tidak hidup sendiri ya bagi kita yang sudah percaya dan kita yang sudah diselamatkan. Walaupun faktanya kita masih bisa katakanlah menderita, kita masih bisa jatuh ke dalam dosa seperti itu. Ya, tetapi kuasa Allah itu nyata sebetulnya bagi kita yang sungguh percaya. Nah, sekarang saya masuk lebih spesifik lagi ya. Saya masuk. Jadi kan kalau tadi ini kan pembagian pasal 1, sekarang saya khusus akan membahas ayat 3 sampai 14 ya. Nah, jadi ayat 3 sampai 14 ini ya, sekali lagi ini ada 3 ya. Tadi saya tunjukkan ini adalah berkat-berkat dari Allah Tritunggal. Ayat 3 sampai 6 itu dari Allah Bapa, 7 sampai 12 itu dari Tuhan Yesus. Ayat 13 sampai 14 itu dari Allah Roh Kudus ya. Kalau kalian perhatikan baik-baik itu ada ketiga-tiganya ini begitu ya. Nah, jadi berkat dari Allah Bapa itu apa? Di dalam ayat 3 sampai 6 ya. Itu ada 2 ya. Yang pertama, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan ya. Perhatikan baik-baik ya. Allah telah memilih kita untuk apa? Ya, untuk menerima berkat rohani itu. Apa itu? Keselamatan ya. Jadi kita menerima berkat rohani di dalam sorga itu artinya kita itu diberi sorga ya. Kita menjadi penghuni, kita menjadi warga kerajaan sorga. Artinya kita menjadi milik Allah dan Allah itu menjadi milik kita ya. Jadi Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Artinya sebelum kita lahir, Allah sudah memilih kita untuk menjadi anak-anaknya, untuk diselamatkan. Ya, jadi di ayat 5 sampai 6 itu berkat yang berikutnya yaitu itu ya, Allah telah mengadopsi kita. Sebetulnya kan kita ini musuh Allah karena dosa-dosa dan pelanggaran kita. Ya, kita bukan anak Allah. Ya, ketika kita berdosa kita anak kegelapan. Ya, anak kejahatan, anak iblis katakanlah begitu. Ya, karena kita melawan Tuhan. Tetapi ketika kita diselamatkan ya melalui pemilihan Allah, maka Allah mengadopsi kita ya. Kita bukan lagi anak kegelapan ya, tetapi kita menjadi milik Allah, menjadi anak-anak Allah sehingga kita bisa memanggil Allah sebagai Bapa kita ya. Sesuatu yang unik di dalam kekristenan karena di dalam Islam atau agama-agama lain itu mereka tidak bisa memanggil Allah mereka sebagai Bapa ya. Kalau di dalam Buddha kan tidak ada Allah ya. Agak beda ya, Buddha itu tidak mengenal Allah sebetulnya. Nah, ini saya juga tidak punya waktu untuk menjelaskan perbedaannya ya. Tapi kalau khususnya di dalam Islam ya Allah itu bagi orang-orang Muslim, Allah itu begitu transenden. Maksudnya itu begitu transenden itu begitu jauh ya. Jauh sekali. Allah itu begitu maha kuasa, maha kudus, maha adil dan kita itu tidak bisa menjangkau Allah. Dan kita tidak boleh menyerupakan Allah dengan apapun. Itu namanya dosa syirik kalau di dalam Islam. Ya. Nah, kalau kita boleh, kita menyerupakan Allah seperti Bapa. Ya, itu bukan dosa kalau dalam kekristenan. Itu menunjukkan betapa we have a very close relationship with God. Ya, because we can call him our father, our daddy. Ya, jadi seperti kalau kita memanggil bapak kita babe atau papi atau ayah atau bapak, itu ada unsur kedekatan ya. Jadi Allah itu walaupun dia begitu transenden, tetapi di dalam kekristenan juga mengenal Allah itu yang imanen. Imanen itu maksudnya dekat dengan kita ya, karena dia juga sudah berinkarnasi di dalam Yesus. Yang berikutnya, berkat dari Tuhan Yesus ya. Berkat dari Tuhan Yesus itu apa? Ya, kita memperoleh penebusan, yaitu pengampunan dosa melalui apa?
kematiannya di kayu salib. Dan kemudian juga dari Tuhan Yesus, Kristus itu telah menyatakan rahasia Allah. Jadi kan rencana keselamatan, rencana penebusan dunia dengan manusia ini kan sebetulnya itu sudah dimulai dari Kejadian pasal 3 ya. Bahkan sebelum itu sebetulnya ya. Jadi Kejadian pasal 3 itu kan ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Allah sudah berfirman bahwa apa? Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Ya. Jadi akan meremukkan kepala si setan itu, si ular itu, ya. Jadi itu lama sekali sebelum Tuhan Yesus lahir ke dunia ini menjadi manusia, ya. Rahasia itu sudah dinyatakan Allah, tetapi kan waktu itu kan orang-orang Israel, para nabi itu kan belum betul-betul memahami apa yang dimaksud itu, ya. Sampai kemudian ketika Yesus datang, ya, barulah rahasia keselamatan itu mulai semakin dipahami. Itu pun juga nggak betul-betul dipahami. Kenapa? Karena kita tahu orang-orang Yahudi, yaitu pemimpin Yahudi, orang-orang Farisi, ahli Taurat itu justru menyalibkan Tuhan Yesus, ya. Mereka tidak sadar mereka sedang menyalibkan Mesias yang sedang mereka nanti-nantikan, ya. Jadi dan rahasia ini adalah ini ya, mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu baik yang di sorga maupun yang di bumi. Artinya apa? Kristus itu bukan cuma Mesias untuk orang Yahudi, ya. Kristus itu adalah Mesias, juru selamat untuk semua bangsa, untuk semua orang, ya. Yang mau diperdamaikan, yang mau ditebus itu nggak cuma orang-orang Yahudi, nggak cuma orang-orang Israel, tetapi semua bangsa, ya. Itu poin yang sangat-sangat penting, ya. Jadi semuanya, bahkan ya seluruh ciptaan, begitu ya. Dan sekali lagi ayat 11 sampai 12, di dalam Kristus kita itu mendapat bagian yang sudah dijanjikan lama sekali oleh Allah. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita mendapat apa yang Allah janjikan itu kepada kita. Ya, sekali lagi hanya di dalam Kristus. Lalu kemudian sekarang berkat dari Roh Kudus, kita yang sudah percaya kepada Kristus, maka kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, ya. Artinya apa? Kalau Roh Kudus itu sudah memeteraikan kita, maka kita itu pasti diselamatkan, ya. Jadi kita tidak perlu ragu, ya. Kita memang masih bisa jatuh ke dalam dosa. Setiap orang yang sudah percaya Yesus masih mungkin jatuh ke dalam dosa. Tetapi kita tidak akan kehilangan keselamatan. Kenapa? Karena itu sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, ya. Dan Roh Kudus itu dikatakan di ayat 14 jaminan, ya. Namanya jaminan itu ya menjamin, ya. Jadi jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Ya, perhatikan ya, memperoleh seluruhnya yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Kenapa dikatakan seluruhnya? Karena sekali lagi, walaupun kita ini sudah diselamatkan, kita masih bisa jatuh ke dalam dosa. Ya, seolah-olah kan loh, orang udah diselamatkan kok masih bisa jatuh ke dalam dosa. Itu kan kayak seperti bertentangan, begitu ya. Lalu kita juga bisa ragu setelah kita misalnya jatuh ke dalam dosa, kita bisa ragu, aduh saya ini selamat atau tidak. Lalu kemudian orang yang sudah diselamatkan, ya, kita menjadi anak-anak Allah, ternyata kita juga bisa kena COVID. Kita bisa menderita, kita bisa sakit, kita bisa kecelakaan, kita bisa mati, ya. Yang pacaran juga bisa dikhianati pacarnya atau bahkan mengkhianati mungkin, ya kan? Jadi katanya kita udah diselamatkan, tetapi kok sepertinya kita ini belum benar-benar selamat, ya. Belum benar-benar 100% selamat, ya. Jadi itu sebabnya kenapa Roh Kudus itu menjadi jaminan sampai kita memperoleh seluruhnya. Seluruhnya itu maksud itu nanti kalau kita sudah mati, kita akan bersama-sama dengan Tuhan, maka di situ nanti apa? Tidak akan ada lagi air mata. Wahyu pasal 21 mengatakan tidak akan ada air mata, tidak ada kejahatan, ya, tidak ada kematian, ya. Kita akan memperoleh seluruhnya dan kita akan berbahagia bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaan sorga, di dalam kekekalan, ya. Barulah nanti kita akan memperoleh seluruhnya. Kita sekarang belum memperoleh keselamatan tuh seluruhnya, ya. Jadi kita sudah diselamatkan tetapi belum seluruhnya. Ngerti maksud saya, ya? Karena apa? Tadi itu, karena kita masih bisa jatuh ke dalam dosa, karena kita masih menderita. Nanti kelak
seperti Wahyu 21 katakan, kita tidak akan lagi berdosa dan kita tidak akan lagi mengalami penderitaan. Nah, jadi teman-teman yang terkasih, saya mau memberikan sedikit kesimpulan ya. Anugerah keselamatan ya. Rencana keselamatan itu adalah rencana Allah Tritunggal. Bukan hanya rencana Tuhan Yesus. Ya. Jadi kalau kita berbicara keselamatan, ini adalah rencana dari Allah Tritunggal. Bukan cuma rencana satu pribadi yaitu Tuhan Yesus saja. Begitu ya. Jadi jangan sampai lupa bahwa Allah Tritunggal itu punya peran. Ya, misalnya Allah Bapa perannya dalam melakukan pemilihan dari awal, Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, lalu Roh Kudus yang membuat kita bisa percaya kepada karya keselamatan Kristus di kayu salib itu. Ya. Jadi kita mendapat anugerah keselamatan bukan karena kebaikan kita. Ingat ya, tetapi karena kita sudah dipilih sejak sebelum dunia ada, bahkan sebelum orang tua kita ada, sebelum nenek moyang kita ada. Dan rencana keselamatan Allah itu pasti akan terjadi, tidak akan mungkin gagal. Karena sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus ya, Allah itu Maha Kuasa, pasti akan terjadi ya. Dan bagi kita yang sudah percaya, kita pasti akan diselamatkan. Jangan ragu ya, jangan ragu teman-teman ya. Ya, kalau kita berdosa gimana ya? Kalau kita berdosa makanya cepat bertobat, minta ampun dan tinggalkan dosa itu ya. Jangan berlama-lama di dalam dosa. Karena memang dosa itu akan pasti membuat kita ragu terhadap keselamatan yang sudah dianugerahkan kepada kita ya oleh Tuhan. Nah, walaupun kita belum mendapat keselamatan yang penuh ya, yang tadi belum seluruhnya itu, tetapi sekali lagi kita pasti akan memperolehnya. Jadi walaupun kita masih bisa jatuh bangun di dalam dosa, walaupun kita masih bisa dikhianati, kita bisa masih menderita, kita bisa masih gagal, kita bisa mengalami kesulitan, jangan ragu ya terhadap keselamatan yang Allah anugerahkan. Nah, sekarang saya mau masuk sedikit aja kepada hal yang mungkin agak sulit ya. Saya sengaja mau menyinggung ini kepada kita untuk kita semua. Tadi saya katakan ya, Efesus ini jelas sekali mengajarkan satu doktrin atau satu pengajaran tentang bahwa kita diselamatkan karena kita sudah dipilih oleh Allah ya. Bukan karena kebaikan kita, tetapi karena pemilihan Allah, karena kasih setia Allah. Pertanyaannya adalah, kalau Allah memilih, berarti kan ada yang tidak dipilih. Semua itu namanya bukan pemilihan. Sama seperti misalnya, Nikolas misalnya memilih seseorang untuk menjadi istrinya. Seseorang itu kan pasti satu. Ya kan? Kan nggak mungkin Nikolas akan menikahi semua perempuan di dunia ini. That is really impossible. Ya kan Nikolas? Nah, jadi Allah juga begitu. Namanya Allah memilih, itu pasti ada yang tidak dipilih. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, kalau Allah tidak memilih, berarti apakah Allah tidak adil? Nah, ini biasanya pertanyaan akan muncul. Jawabannya adalah Allah tetap adil. Kenapa? Manusia yang tidak dipilih untuk mendapat anugerah keselamatan, mereka akan binasa karena dosa dan pelanggaran mereka. Ya. Artinya apa? Artinya mereka mendapatkan keadilan Allah. Ya. Jadi Allah itu bukan tidak adil, Allah itu adil. Kenapa? Ya karena firman Tuhan sudah mengatakan manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia berdosa. Ya, semuanya. Ya, baik itu romo, pastor, gereja Katolik, pendeta, staf perkantas seperti saya, ya. Tidak ada yang tidak berdosa. Uskup, ya, paus, semuanya berdosa. Ya. Jadi itu mendapat keadilan Allah. Sedangkan kita yang bisa percaya Yesus, kita mendapat anugerah keselamatan yang tidak layak untuk kita terima. Artinya kita tidak lebih baik, ya sekali lagi ya. Kita tidak lebih baik dari orang yang tidak diselamatkan. Kita tidak bisa mengatakan atau mengejek atau membuli. Kamu nggak selamat ya, kamu nggak selamat. Ini loh, saya itu selamat. Loh, kita itu nggak bisa mengejek orang lain. Seolah-olah kita itu lebih baik dari orang lain. Enggak. Itu semata-mata karena Tuhan yang memilih kita, ya karena anugerah Tuhan. Ya. Jadi itu terjadi semata-mata karena kasih Allah yang begitu besar kepada kita. Ya, sehingga ini agak mirip misalnya juga ketika kita memutuskan saya mau mentraktir 3 orang ini. Kalau saya pilih 3 orang ini saya traktir, berarti kan saya tidak mentraktir yang lain-lain. Terus yang lain-lain bilang, wah Nikolas tidak mentraktir saya. Lah, gimana? Ya kan? Namanya pilih itu ya itu kan karena mungkin saya merasa dekat sama 3 orang teman saya ini. Mungkin 3 ini adalah adik-adik kelompok kecil saya. Yang lainnya bukan adik kelompok kecil saya, jangan minta pisang sama saya. Minta pisang sama pemimpin-pemimpin
kelompoknya yang sendiri dong. Ya kan, saya akan mentraktir pisang, ya, ya itu kan dikatakan sesisir pisang, artinya satu sisir dan satu buah pisang kan begitu ya. Traktirannya itu artinya itu satu buah sisir untuk mensisir rambut dan satu buah pisang begitu ya. Jadi kalau 3 ya beli 3 sisir dan beli 3 buah pisang ya Nicholas. Itu maksudnya ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau ditanya, apakah Nicholas tidak adil? Loh, ini bukan masalah adil atau tidak adil. Lah itu saya tuh memilih adik KTB saya begitu loh. Ya. Nah, agak mirip ya. Saya tidak maksudnya itu tidak betul-betul sama, tetapi itu kira-kira penjelasannya ya. Nah, jadi pertanyaan yang seharusnya kita tanyakan itu bukan adalah apakah Allah adil atau tidak adil. Allah sudah pasti adil. Ya. Jadi kalau kita tuh mempertanyakan keadilan Allah itu seolah-olah kita tuh lebih adil dari Allah. Itu kan kita ini kurang ajar. Ya, sombong sekali kita mempertanyakan keadilan Allah, ya. Justru yang harus ditanya, pertanyaan yang penting kalau kita belajar keselamatan khususnya melalui Efesus ini adalah Tuhan yang harus kita tanya itu adalah kenapa saya yang dipilih? Saya kan lebih baik dari orang lain. Ya. Saya ini kan sama berdosanya dari orang lain. Bahkan mungkin kita lebih buruk dari orang lain yang belum diselamatkan. Ya. Mengapa saya bisa percaya Yesus? Padahal kan saya sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa kita di pasal 2 ayat 1. Ya. Jadi orang yang mati karena pelanggaran dan dosa itu kan namanya mati itu saya itu akan punya kerinduan akan hal rohani begitu loh, untuk membaca Alkitab, untuk berdoa. Kan saya sudah mati secara rohani. Bagaimana mungkin sekarang saya jadi rindu dekat dengan Tuhan, ya? Itu karena apa? Di pasal 2 itu dikatakan Kristus sudah menghidupkan kita, ya. Kristus sudah menghidupkan kita. Kalau istilahnya di dalam Yohanes pasal 3 itu Kristus barukan kita melalui pekerjaan Roh Kudus. Kita dilahirkan kembali. Makanya kan istilahnya itu dihidupkan atau dilahirkan kembali. Ya, sehingga kita bisa percaya kepada Yesus. Ya. Jadi kita harus tanya itu mengapa saya yang diselamatkan? Kenapa bukan orang lain? Itu ya, sekali lagi itu karena kasih, karena anugerah semata yang sudah dimiliki kita, yang sudah memilih kita sebelum dunia ada. Jadi sekali lagi pertanyaannya itu bukan Allah adil atau tidak adil, tapi kenapa Tuhan saya yang dipilih ya? Dan kalau saya yang dipilih, kalau kita sudah dipilih oleh Tuhan, maka tugas kita adalah kita memberitakan Injil keselamatan itu. Karena kan kita kan nggak tahu seberapa banyak yang dipilih. Alkitab mengatakan yang dipilih Tuhan itu sebenarnya itu jumlahnya banyak. Cuma kan kita nggak tahu siapa yang dipilih dan siapa yang tidak dipilih. Tetapi itu tidak penting. Yang penting adalah bagi kita yang sudah percaya kepada Yesus, mari kita mengabarkan Injil. Mari kita menjadi saksi. Ya. Dan kalau orang itu akhirnya bertobat percaya Yesus, berarti dia adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Itu. Nah, yang menarik teman-teman, ya, yang saya mau tekankan ini sekarang adalah at the end of each of these 3 sections, ya, tadi yang berkat dari Allah Putra dan Allah Roh Kudus itu, Paul tells why the Father, the Son, and the Spirit have given us these blessings. Ya, coba ya, saya bacakan ayat 6. Supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia dikasihnya, ya. Saya bacakan lagi ayat 12b. 12. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Ayat 14b. Ya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi apa teman-teman? Artinya apa? Kita bisa menyimpulkan salvation is by God's grace and for God's glory. Ya. Kita diselamatkan itu bukan semata-mata supaya kita selamat, bukan. Ya. Kita diselamatkan tujuannya adalah supaya kita memuliakan Tuhan. Itu tujuannya. Karena setiap berkat, sekali lagi ya, setiap berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus itu selalu diakhiri dengan kalimat untuk kemuliaannya, untuk kemuliaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Kita diberkati untuk jadi berkat, tujuannya supaya kita memuliakan Tuhan. Kalau kita sudah diselamatkan, mari kita mengabarkan berita Injil itu. Berita keselamatan itu. Supaya semakin banyak orang diselamatkan. Supaya semakin banyak orang mengenal Kristus. Supaya semakin banyak orang memuliakan Tuhan. Ya. Jadi sekali lagi kita diselamatkan bukan untuk diri kita sendiri. Tapi kita diselamatkan supaya kita boleh menjadi saksi. Boleh menjadi alat Tuhan.
ya, rekan sekerja Allah untuk memberitakan Injil, untuk melayani sesama, ya, supaya semakin banyak orang mengenal kasih Tuhan dan supaya Tuhan makin dimuliakan. Nah, perhatikan ya, ini sudah jam berapa ya? Ini sudah hampir jam 6. Ya. Bayangkan, saya baru membahas 14 ayat. Masih ada ayat 15 dan seterusnya di pasal 1. Ya, itu doa Paulus yang saya lewatin. Saya sengaja lewatin. Sekarang saya akan masuk ke dalam pasal 2 ayat 1 sampai 10. Itu pun cuma ayat 1 sampai 10. Ayat 11 dan seterusnya saya tidak akan bahas panjang lebar ya. Karena sekali lagi masalah waktu. Nah, sekarang kita masuk ya. Itu di pasal 1. Sekarang kita masuk pasal 2 ya. Di pasal 2 ini menarik gitu ya. Perhatikan yang saya kasih warna merah ya. Perhatikan. Kamu, kami, mereka, kami, mereka ya gitu ya. Jadi ini kalimat pronoun atau subjek yang diulang berkali-kali oleh Rasul Paulus. Kamu dahulu sudah mati, ya. Kamu hidup di dalamnya, kamu mengikuti jalan dunia ini, kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Lalu ayat 3. Sebenarnya dahulu ya, waktu itu sudah enggak karena Paulus sudah percaya Yesus ya. Dahulu kami juga semua terhitung di antara mereka. Mereka itu maksudnya yang hidup di dalam dosa, pelanggaran dan dosa. Ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging, pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain, sama seperti semua orang. Ya. Jadi Paulus mau menegaskan apa? Semua manusia termasuk jemaat Efesus dan Paulus sendiri adalah apa? Orang berdosa. Orang berdosa. Ya. Jadi Paulus sendiri menyadari itu. Ya. Dahulu kami juga seperti itu. Kami nggak mengenal Tuhan, ya, jadi dan tidak ada yang layak untuk diselamatkan, ya, tidak ada yang layak, ya. Kalau saya bisa selamat sekali lagi, Paulus mau menegaskan melalui bagian ini bukan karena saya lebih layak, saya lebih rohani, saya lebih baik dari kamu semua jemaat Efesus, bukan, ya. Saya dengan kamu sama, kita sama-sama orang berdosa, ya. Nah, dan apa dikatakan ini ya? Apa sih artinya mati karena? Jadi ini bagian ini itu mau menegaskan sekarang saya mau menegaskan apa artinya mati karena pelanggaran dan dosa-dosa. Itu karena apa? Karena mengikuti jalan dunia, mentaati penguasa kerajaan angkasa, hidup dalam hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Ya. Jadi Paulus, jemaat Efesus dan kita semua ketika kita belum percaya pada Yesus, kita semua mati karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Karena apa? Karena 3 hal. Pertama, kita mengikuti dunia ini. Ya. Mengikuti dunia ini. Kita mengikuti iblis. Kita mengikuti kedagingan kita. Ya. Dan itulah yang membuat kita itu akhirnya jatuh ke dalam dosa, kita mati secara rohani. Dunia, ya, ada iblis, dan kemudian ditambah dengan kedagingan kita. Iblis memanfaatkan dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini dan juga kedagingan kita untuk membuat kita semakin memberontak dan semakin rusak, ya, semakin jauh dari Tuhan. Ya, contohnya misalnya yang biasanya ya kalau namanya mahasiswa saya nggak tahu ya, moga-moga sih nggak terjadi. Mencontek misalnya, atau ini suka ngutil, nyopet, pornografi, ya, tawuran, atau ini bukan suntik vaksin ya. Suntik vaksin kan nggak di situ ya. Ini obat bius begitu ya. Narkoba gitu ya. Atau ya yang lain-lain ya, dosa-dosa lain misalnya pacaran secara tidak sehat ya. Lalu pacaran tidak sehat di sini tuh bukan berarti pacaran tidak pakai protokol kesehatan, bukan itu maksud saya ya. Ya kalian kan ngerti kan maksud saya pacaran tidak sehat itu ngapain gitu ya. Biasanya pacaran tidak sehat itu di tempat-tempat tertutup. Ya, di tempat-tempat gelap biasanya ya, nggak kelihatan orang biasanya. Ya. Lalu hidup dalam kebencian, kemarahan, sulit mengampuni, tidak peduli dengan kesulitan orang lain, cuek, ya, egois, mau menang sendiri, ya, dan lain-lain. Dan teman-teman apa? Orang-orang ini yang berdosa ini, ya, yang dikuasai oleh kedagingan tuh biasanya apa? Yang penting adalah aku puas, aku senang, aku untung, aku aman.
Yang penting adalah aku. Akulah segala-galanya. Ya, bukan Allah, bukan sesama. Aku, yang penting aku. Dan akibatnya adalah kita mengalami ketidakpastian, rasa bersalah, kekosongan, frustasi, keterikatan, ya. Dan pasal 2 ayat 3 dikatakan yang tadi kita sudah baca, kita sesungguhnya adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Nah, tetapi walaupun kondisi kita dimurkai Allah, walaupun kondisi kita sudah mati secara rohani, firman Tuhan katakan di ayat 4, ya, pasal 2 ayat 4, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Ini kan kalau kalian membaca ayat ini itu kan mirip sekali dengan Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, ya, bla bla bla, nah kayak gitu ya. Ini kira-kira poinnya itu seperti itu. Ya. Billy Graham, ya, seorang penginjil besar, beliau sudah meninggal dunia, ya. Dia pernah mengatakan begini, Allah membuktikan kasih-Nya pada kayu salib. Ya. Ketika Kristus digantung, berdarah dan mati. Itulah saatnya Allah berkata kepada dunia, I love you. Aku mengasihi kamu. Aku mencintai kamu. Ya. Walaupun engkau melawan aku, walaupun engkau membunuh Yesus, tetapi sesungguhnya Allah sedang berteriak, bukan cuma kepada orang Yahudi, bukan cuma kepada orang Israel, tetapi kepada seluruh dunia. Aku mengasihi kamu, walaupun kamu membenci aku. Ya. Itu sebetulnya pesan salib, ya, pesan salib yang utama. Dan kemudian kalau kita lanjut langsung kepada ayat 8 sampai 9, ya. Jadi Paulus menegaskan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, melalui iman, bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, tetap jangan ada orang yang memegahkan diri, ya. Kita sudah dimurkai oleh Tuhan karena dosa-dosa kita, tetapi Allah yang kaya dan rahmat telah mengutus Kristus untuk mati bagi kita. Ya, dan Paulus memberi kesimpulan, kita diselamatkan karena kasih karunia. Kalau yang tadi di pasal 1 itu karena pemilihan. Sekarang karena kasih karunia. Ini dua konsep yang saling terhubung gitu kan, ya. Sekali lagi, Allah memilih kita bukan karena kebaikan kita, tetapi karena kasih karunia-Nya, ya. Bukan karena kebaikan kita. Akibatnya apa? Firman Tuhan katakan jangan ada orang yang memegahkan diri. Kalau kita bisa percaya kepada Kristus dan diselamatkan, itu bukan karena kita lebih baik dari orang lain. Kalau kita bisa ikut kelompok kecil, bertumbuh dalam kelompok kecil, sampai akhirnya bisa jadi pemimpin kelompok kecil, sampai akhirnya bisa membelikan sisir dan pisang tadi itu, ya kan? Kita jadi lebih dekat pada Allah, kita hidup lebih kudus, kita lebih taat, kita menikmati relasi dengan Allah, kita menikmati doa, kita bisa datang kepada Allah tiap kali kita punya pergumulan dan masalah, ya, kita mengalami kekuatan dan penghiburan dari Allah. Jangan ada yang memegahkan diri. Ya. Jadi kalau kita misalnya saat teduh kita nggak pernah bolong-bolong, jangan sombong. Lalu kita menghina, kamu udah ikut kelompok kecil, saat teduhmu bolong-bolong, saya ikut kelompok kecil, saat teduh saya nggak bolong-bolong. Jangan seperti itu. Kita diselamatkan untuk memegahkan Allah, bukan untuk memegahkan diri kita. Saya tadi sudah katakan di pasal pertama, ya, tujuan keselamatan bukan untuk memegahkan. Ya. Kalau kita bisa jadi pemimpin kelompok kecil, ya, lalu adik-adik kelompok kita bertumbuh, sementara ada orang lain, adik-adik kelompok kecilnya bubar, terus kita sombong, itu keliru. Jangan sombong, jangan memegahkan diri. Gak ada yang bisa kita megahkan, teman-teman. Ya, kalau kamu nanti jadi PNS, ya, kamu kerja di BPS, ya, jangan memegahkan diri. Murid Kristus yang bertumbuh akan makin rendah hati. Ya, kenapa? Orang rendah hati itu kalau dia terus fokusnya adalah memegahkan Allah, memuliakan Allah, memuliakan Allah. Kalau kamu mulai memikirkan untuk memuliakan dirimu sendiri, kamu pasti akan sombong. Tapi kalau fokus kita adalah kita selalu ingat, saya diselamatkan untuk kemuliaan Allah Tritunggal. Saya diselamatkan untuk kemuliaan Allah Tritunggal. Maka kita akan menjadi orang yang rendah hati. Kita akan bisa menghargai semua orang, termasuk orang-orang berdosa. Termasuk, saya katakan ya, maaf ya, mungkin saya nggak perlu minta maaf ya, termasuk misalnya orang-orang LGBT, orang-orang homo, orang-orang lesbi, orang-orang yang mendukung LGBT. Memang kita tidak mendukung pernikahan sesama jenis, ya, karena itu tidak sesuai dengan Alkitab. Tetapi kan kita harus mengasihi mereka, ya, kita harus mengasihi mereka. Kita jangan menolak mereka.
Ya, kita harus mau berteman sama mereka. Ya tetap harus hati-hati, ya kan? Karena nanti kalau nggak hati-hati kan nanti misalnya berteman sama cowok, ternyata suka sama Nicholas sesama cowok, kan repot nanti kayak gitu ya. Berteman ya berteman gitu ya. Tetapi kan tetap harus hati-hati juga kayak gitu kan ya. Ya, ngomong-ngomong karena saya juga pernah takut gitu ya karena saya pernah punya adik kelompok kecil yang ini ya, yang punya kecenderungan homo begitu ya. Sampai awalnya ya, kemudian sih enggak ya, tetapi awalnya itu saya sempat takut kalau dia suka kepada saya gitu ya, repot kan. Nah, baik kita lanjutkan ya. Jadi jangan ada orang yang memegahkan diri dan kita makin memegahkan Allah. Nah, dan kita diselamatkan itu untuk apa ya? Tadi kan saya sudah katakan, kita diselamatkan tuh untuk memuliakan Allah ya. Bagaimana kita bisa memuliakan Allah? Maka Tuhan mengatakan, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, artinya kita dilahirkan kembali, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus ya. Untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kenapa kita harus melakukan perbuatan baik? Supaya Allah dipermuliakan. Ya. Jadi Efesus 2 ayat 1 sampai 10 ini dimulai dengan manusia alami yang berjalan atau hidup dalam dosa, ayat 1 sampai 2, mati karena pelanggaran dan dosa tadi itu. Tapi kemudian diakhiri dengan manusia buatan Allah yang berjalan atau hidup dalam pekerjaan atau perbuatan baik. Jadi kita diselamatkan bukan karena melakukan perbuatan baik. Sekali lagi, ya. Kita diselamatkan bukan karena melakukan perbuatan baik, tetapi kita diselamatkan untuk berbuat baik. Kalau ditanya lagi, untuk apa kita berbuat baik? Untuk kemuliaan Tuhan. Ingat pasal 1 tadi. Ya. Jadi teman-teman yang terkasih, kita diselamatkan dari kematian rohani, dari perbudakan dosa, dan dari murka Allah. Kita tidak diselamatkan hanya supaya kita selamat, ya, untuk kebaikan diri kita sendiri, kebahagiaan diri kita tidak, ya, tetapi supaya kita menjadi saksi Kristus, supaya kita melakukan perbuatan baik, ya, yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya, ya. Apa yang dimaksud pekerjaan baik? Ya, tentunya tidak melakukan dosa, tidak mengikuti jalan dunia ini, tidak mentaati penguasa kerajaan angkasa, ya, tidak hidup di dalam hawa nafsu daging. Ini pasal 2 yang ayat 3 tadi itu, ya. Nah, dan contoh-contoh praktis pekerjaan baik itu apa? Nah, ini saya memberikan contoh langsung lompat ke pasal 4 ya. Saya sedikit aja ngasih contoh. Misalnya, buanglah dusta, berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota tubuh Kristus, ya. Jadi, salah satu contoh pekerjaan baik adalah berkata yang benar, tidak berbohong, tidak berdusta. Lalu di ayat 26 ya, pasal 4 masih ya. Kalau marah, janganlah kamu berbuat dosa, ya. Karena kalau kita marah, misalnya kita bisa kata-kata kita kasar menyakiti orang. Kalau kita marah, mungkin kita bisa membunuh orang. Itu berbuat dosa, ya. Dan jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarah. Artinya kalau marah itu ada batasnya, teman-teman. Ya. Marah itu boleh, tetapi jangan berbuat dosa dan ada batasnya. Jangan lama-lama marah, gitu ya. Dan jangan beri kesempatan kepada iblis, karena kalau kita marah, kita bisa memberi kesempatan kepada iblis untuk kita bisa melakukan dosa-dosa tertentu. Ya. Dan juga contoh pekerjaan yang baik itu ini ya, pasal 4 ayat 28. Nah ini kalau teman-teman PA, kalau teman-teman merenungkan ayat ini tuh sangat-sangat menarik ya. Ayat ini aja bisa dijadikan satu khotbah tersendiri sebetulnya ya. Intinya begini, yang menarik ya. Sebetulnya saya ingin tanya kepada kalian, apa menariknya ayat ini? Coba deh. Apa sih menariknya ayat ini? Ayat ini tuh menarik sekali ya. Kalau kalian membacanya, kalian nggak usah baca yang lain-lain, baca aja ini. Coba, apa yang menarik dari ayat ini? Ada yang tahu nggak? Ayo, dari tadi saya ngomong terus kan, kalian capek kan dengerin saya ngomong? Ini Pak Triawan ngomong dari tadi nggak selesai-selesai nih. Coba, sekarang kalian boleh ngomong deh. Ada yang mau kasih? Apa yang menarik dari ayat ini? Coba, saya mau tunjuk ya. Kelvin Sitinja. Yang isi di chat ya? Oke, ya, ini Harry Christopher ya. Berubah dari mencuri ke memberi. Oke, benar ya. Benar Harry. Ini menarik ya, dari mencuri menjadi memberi. Tetapi ada yang lain lagi yang menarik. Apalagi? Itu betul. Itu menarik yang sudah dikatakan Harry Christopher.
Tapi ada lagi yang sebetulnya lebih menarik lagi. Apa itu? Ayo. Bertobat dan berbuah. Oke, benar. Apa lagi? Masih ada lagi. Ayo, apa lagi? Rumiris Sirait, terima kasih. Ayo, saya tunggu di kolom chat ini. Menjadi berkat. Iya, menjadi berkat. Betul ya, betul. Dikasih kesempatan untuk berbuat baik. Iya ya. Jadi yang menarik itu gini teman-teman ya. Kata-kata jadi berkat tadi ya. Perhatikan ya gini ya. Nasihat Rasul Paulus ya. Nasihat Rasul Paulus itu apa? Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Ya. Janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Nah, coba teman-teman ya, orang yang suka mencuri, kemudian kalau dia bisa berubah, bertobat, nggak mencuri, lalu dia bekerja dengan keras, dia melakukan pekerjaan yang baik, ya dengan tangannya sendiri, dia tidak lagi merugikan orang lain, itu sudah baik atau enggak? Dari orang yang mencuri, sekarang dia mau bekerja keras, dia tidak merugikan orang lain lagi. Dia sudah baik atau enggak? Tolong dijawab pertanyaan saya. Sudah baik atau enggak? Sudah, Pak. Sudah kan? Nah, tetapi Alkitab mengatakan itu tidak cukup. It's not enough. Kalau kamu dari mencuri, kemudian kamu jadi nggak mencuri, kamu dari orang yang biasa merugikan orang lain, sekarang kamu tidak orang lain, it's not enough and it's never enough. Never enough. Nah, kalian tahu lagi itu kan ya? Nah, kenapa saya katakan tidak cukup? Karena kemudian Paulus lanjutkan, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Perhatikan, pencuri pun dipanggil untuk jadi berkat. Pencuri dipanggil jadi berkat. Pencuri nggak cukup hanya berhenti mencuri dan tidak merugikan orang lain. It's not enough. Tidak cukup. Pencuri harus jadi berkat. Ya. Nah, saya percaya di antara kita semua tidak ada yang jadi pencuri. Pertanyaannya, apakah kamu jadi berkat? Ya. Indah sekali bukan ayat-ayat ini. Ya. Jadi semua orang itu dipanggil jadi berkat. Supaya apa? Sekali lagi, to the glory of God. Kalau kita tidak jadi berkat, kita tidak akan memuliakan Allah. Saya ulangi, ya. Kalau kita tidak jadi berkat, kita tidak akan memuliakan Allah, ya. Jadi Paulus mau seorang pencuri tidak hanya berhenti mencuri, dia bisa bekerja, dia mencukupi dirinya sendiri, lalu selesai. Tidak, ya. Karena itu tidak cukup. Tujuan pertobatan itu supaya dia bukan cuma tidak merugikan orang lain. Tujuan pertobatan adalah kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan itu hanya bisa didapatkan. Orang hanya akan memuliakan Tuhan kalau kamu jadi berkat. Ya. Ini poin penting di dalam surat Efesus yang kalian tidak boleh lupa. Baik ya. Sebagai penutup, teman-teman yang terkasih, saya mau menutup dengan pasal 1 ayat 17 dan 18 ya. Ini adalah doa Rasul Paulus ya. Paulus meminta kepada Allah, dikatakan begini, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus yaitu Bapa yang mulia itu supaya memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar ya. Mengenal Yesus, mengenal Allah dengan benar. Jadi bagaimana supaya kita bisa memuliakan Tuhan? Kenallah Allah. Berjuanglah untuk mengenal Allah. Ya, mintalah Tuhan makin menyatakan dirinya kepadamu dan kepadaku. Supaya kita boleh makin mengenal Allah. Karena apa? Karena kalau Allah tidak memperkenalkan dirinya kepada kita, kita tidak akan pernah bisa mengenal Allah. Ya. Jadi kita mohon belas kasih Tuhan untuk supaya Dia menolong kita, menyingkapkan dirinya kepada kita, ya, oleh firman-Nya. Ya, makanya kalau kita mau mengenal Allah itu tidak bisa lepas dari belajar akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan
Karena di dalam firman itulah Allah sudah menyatakan siapa dirinya, ya. Dan supaya kita bisa diubahkan menjadi makin serupa dengan Kristus. Dan ayat 18, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti. Nah ini ya, mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Mungkin ada di antara kamu yang bukan dari keluarga kaya. Tapi karena kita orang-orang yang dipilih dan sudah diselamatkan, kita itu lebih kaya dari Jeff Bezos. Kita lebih kaya dari orang yang paling kaya di dunia ini. Kenapa? Karena keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita itu jauh melampaui apapun, kekayaan apapun, kemuliaan apapun. Ya, kita mungkin bukan dilahirkan dari keluarga berdarah biru, maksudnya itu ningrat, keluarga kerajaan atau sultan atau raja begitu ya. Kita mungkin anak orang biasa-biasa saja. Tapi sekali lagi di dalam Kristus, kita itu mendapat kemuliaan yang terbesar. Kenapa? Karena kita menjadi anak-anak Allah. Itu adalah bagian kemuliaan kita. Makanya jangan gampang menukarkan Yesus, menukarkan keselamatan dengan pacar misalnya. Kalau kamu misalnya tahu-tahu kamu suka dengan cewek atau cowok yang belum mengenal Tuhan Yesus. Lalu kamu disuruh untuk meninggalkan Tuhan Yesus. Kamu lupa ya, bahwa keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita itu melampaui apapun, bahkan melampaui keindahan daripada kamu punya pacar. Ya. Kiranya kita boleh tetap setia kepada Tuhan di dalam seluruh hidup kita, dan apapun yang terjadi, walaupun kita mengalami tantangan, kesulitan, dan masalah di dalam hidup kita, selama kita masih hidup, kita akan masih punya masalah. Tapi ingat, kita sudah diberi kemuliaan yang sangat besar, kekayaan yang sangat besar. Ya. Dan jangan pernah menukar itu untuk hal-hal yang sangat-sangat sepele, hal-hal yang tidak berharga sesungguhnya. Ya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang begitu kaya dan mulia yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami yang jauh dari layak ini. Ajar kami untuk hidup melayani Tuhan, melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah persiapkan bagi kami, supaya hidup kami memuliakan Tuhan, dan supaya banyak orang boleh kami bawa kepada Tuhan, sehingga akhirnya orang-orang itu pun juga makin memuliakan Tuhan. Dan biarlah Tuhan saja yang boleh menjadi segala-galanya bagi kami. Hormat kemuliaan bagi nama. Amin. Terima kasih kepada orang firman. Aku menikmati bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tapi semata-mata karena kita dipilih Allah dan karena kasih karunia saja untuk membawa kemuliaan bagi Allah dengan menjadi berkat bagi orang lain. Efesus 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mustahil kita bisa hidup di dalam Dia dan memuliakan Dia tanpa kita mengenal Dia dengan benar. Mari kita minta kepada Allah Bapa supaya Ia memberikan kepada kita hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia secara benar dengan kita menyanyikan lagu ini. All I once held dear, built my life upon. All this world refers and wants to own. All I once thought gained, I have counted loss, spent and worthless now, compared to thee. Knowing you
You're my all, you're the best. You're my joy, my righteousness, and I love you, Lord. Now my heart's desire is to know you more, to be found in you, and known as yours, to possess by faith what I could not earn, all surpassing gift of righteousness. Knowing you, Jesus, knowing you, there is no greater thing. You're my all, you're the best. You're my joy, my righteousness, and I love you, Lord. Kepada pendoa syafaat, aku persilakan. Shalom Pak Triawan dan teman-teman, apakah suaraku terdengar? Terdengar. Saat ini kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu dalam kehidupan kami hingga saat ini. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan karena Engkau juga boleh memberkati kami dalam melakukan setiap kegiatan kami dari pagi hingga sekarang Tuhan, bahkan Engkau boleh mengumpulkan kami di sini, di persekutuan ini, di dalam pemusim ini dengan tubuh yang sehat untuk mengikuti KR Tuhan. Ya Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan hari ini. Bersyukur Tuhan untuk setiap kasih karunia-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Engkau telah memilih kami karena kasih karunia-Mu kepada kami untuk Engkau selamatkan Tuhan. Biarlah kiranya dalam kehidupan kami boleh menghidupi keselamatan-Mu Tuhan, boleh selalu berjuang untuk mengenal Engkau, mengasihi Engkau, boleh selalu mengikuti firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, dan boleh hidup seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami juga mau bersyukur Tuhan untuk Pak Triawan yang boleh menjadi pembicara hari ini, bersyukur untuk setiap firman yang boleh disampaikan, setiap sharing yang boleh disampaikan oleh beliau, kiranya Engkau berkati dalam kehidupan Pak Triawan setiap harinya. Kami juga mau berdoa agar Engkau boleh selalu pakai Pak Triawan untuk melayani Tuhan dalam kehidupan dia sehari-hari. Kami juga mau berdoa untuk setiap pelayan, bersyukur Tuhan untuk setiap pelayan yang boleh memberikan diri untuk melayani hari ini. Berkati Tuhan dalam setiap perkuliahan mereka, dalam setiap pelayanan mereka selanjutnya, dalam setiap kehidupan mereka. Kiranya Engkau selalu berkati dan Engkau berikan kerinduan untuk selalu melayani Engkau Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk berdoa dan bersyukur untuk PJJ minggu kedua yang boleh kami lewati Tuhan hingga saat ini. Bersyukur untuk setiap pelajaran yang boleh kami dapatkan, setiap pengalaman yang boleh kami dapatkan Tuhan, kami boleh pelajari bersama, kiranya Tuhan semuanya boleh berguna untuk masa depan kami dan cita-cita kami. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk PJJ minggu ketiga yang akan kami hadapi di hari Senin nanti, berkati Tuhan agar kami boleh mengikutinya dengan baik, mengikutinya dengan lancar Tuhan. Kau berkati setiap device dan jaringan yang akan mendukung kami dalam perkuliahan ini. Berkati juga setiap dosen dan setiap mahasiswa agar boleh bersama-sama berjuang untuk mengikuti kuliah Tuhan. Kami juga mau bersyukur Tuhan untuk setiap kegiatan PKL yang boleh tingkat 3 laksanakan Tuhan. 8 minggu telah tingkat 3 lewati. Berkati Tuhan agar setiap pengalaman, setiap pekerjaan yang boleh dilakukan kiranya boleh berguna untuk kami ke depannya dan berguna juga untuk negara kami Tuhan. Dan kami juga mau berdoa dan bersyukur untuk presentasi laporan PKL yang boleh kami lakukan. Kiranya proses ke depannya juga Tuhan Engkau berkati dalam setiap penilaian, kiranya Engkau memberikan hikmat kepada penilai dalam menilai laporan dan kegiatan PKL kami Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk KTTA yang sedang kami kerjakan. Berkati Tuhan agar kiranya kami boleh berhikmat dalam mengerjakannya, kami boleh
fokus Tuhan dalam mengerjakannya dan juga boleh membagi waktu dengan baik dalam mengerjakan KTTA, pelayanan kami, studi kami, dan kegiatan lainnya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk setiap persekutuan yang boleh Engkau sediakan sediakan kepada kami di PMK ini melalui KR, Perdo, dan persekutuan lainnya. Kiranya Engkau selalu memberkati orang-orang yang selalu bekerja, memberikan waktu mereka di balik persekutuan ini, dan kiranya Engkau berkati agar setiap jemaat boleh selalu rindu untuk diubahkan, untuk diproses, dan bertumbuh bersama melalui persekutuan yang telah Engkau sediakan di PMK kami, Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk setiap KK, KTB, dan KBR yang ada di kampus kami. Kami mau berdoa untuk setiap pemimpin dan setiap anggota Tuhan, agar boleh sama-sama selalu rindu untuk mempelajari firman-Mu, selalu rindu untuk berkumpul bersama, saling sharing Tuhan, dan boleh bertumbuh bersama-sama Tuhan Yesus. Dan kami juga mau berdoa untuk COVID-19 yang ada di dunia ini Tuhan. Kami mau berdoa agar setiap masyarakat boleh berhikmat dalam mematuhi protokol kesehatan, setiap pasien boleh berjuang untuk sembuh, setiap pemerintah Tuhan boleh berhikmat dalam mengambil kebijakan, setiap tenaga medis juga Tuhan, dan gugus tugas agar boleh melayani dengan baik, boleh mengerjakan pekerjaannya dengan baik, berikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka Tuhan. Dan setiap proses vaksinasi yang sekarang sedang dilakukan, agar kiranya Engkau lancarkan, dan kiranya vaksin ini boleh membawa pengaruh baik dalam memperlambat bahkan menghentikan virus corona ini Tuhan. Dan kami juga mau berdoa agar kami boleh selalu percaya akan waktu yang terbaik yang akan datang daripada-Mu Tuhan. Dan kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk kondisi negara kami saat ini. Mungkin ada saudara-saudara kami yang sedang dilanda bencana, dilanda ketakutan, dilanda musibah Tuhan, Engkau berkati, berikan penghiburan kepada mereka, berikan kekuatan, dan kiranya pengharapan mereka tidak hilang Tuhan, dan kiranya Engkau pulihkan kembali negara kami seturut dan sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu, dan kiranya Engkau memberikan kami hati yang selalu mau membantu dan mendoakan saudara-saudara kami Tuhan, yang sedang mengalami musibah, bencana, maupun ketakutan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk jalannya KR hingga saat ini Tuhan, berkati. Selanjutnya kiranya boleh terjadi seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami sadar kami adalah manusia yang berdosa, kiranya Engkau mengampuni segala dosa kami dan melayakan kami Tuhan untuk melayani Engkau dan mengenal Engkau setiap harinya. Terima kasih Tuhan Yesus, ini adalah doa kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa ini. Amin. Melalui anugerahnya, kita semua telah dipersatukan di dalam Kristus. Sesuai dengan firman-Nya tertulis dalam Efesus 2:14, karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Mari kita bersatu sebagai keluarga kudus-Nya untuk saling membangun dan saling melengkapi akan pengenalan akan Dia, supaya kita boleh kuat menghadapi segala rintangan yang kita hadapi ke depannya, dan kita membawa kemuliaan bagi namanya. Mari dengan penuh kemantapan hati, kita menyanyikan lagu ini. Kita satu keluarga dalam Kristus, karena kasih-Nya yang telah mempersatukan. Marilah kita saling membangun terus di dalam pengenalan akan Tuhan. Kita satu keluarga dalam Kristus, alangkah indah duduk bergandeng tangan. Marilah kita memperlengkapi terus hingga siang menjadi alat Tuhan. Saling membangun dan mengisi dalam pengenalan firman Tuhan, serta menjadi terang Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kepada Patriawan, aku persilakan dengan kasih untuk menutup ibadah kita dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk keselamatan yang begitu besar
begitu kaya dan begitu mulia yang Engkau sudah anugerahkan kepada kami. Walaupun kami jauh dari layak, tetapi Tuhan tidak membuang kami karena dosa-dosa dan pelanggaran kami, melainkan Tuhan telah memilih kami sejak sebelum dunia ini diciptakan, dan Tuhan sudah mengutus Kristus untuk mati bagi kami, dan memeteraikan keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan melalui karya Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa, kami boleh memiliki keselamatan yang pasti, keselamatan yang sudah dijamin melalui pekerjaan Roh Kudus, sampai kami akhirnya memperoleh seluruhnya. Kiranya kami tidak lagi hidup di dalam dosa, kiranya kami tidak lagi hidup di dalam hawa nafsu, kiranya kami tidak lagi hidup hanya untuk kepentingan-kepentingan kami sendiri. Dan tolonglah supaya kami sungguh hidup untuk memuliakan Tuhan, dengan setia melakukan firman-Mu, dengan berjuang untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang telah Tuhan persiapkan sebelumnya, dan dengan kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami, supaya Tuhan makin ditinggikan. Terima kasih ya Bapa. Kiranya berkat dari Allah Bapa yang tidak pernah berkesudahan, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang selalu tersedia bagi kami orang-orang yang berdosa ini, dan persekutuan, penghiburan, dan kekuatan dari Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai dan menopang kami, biarlah itu boleh menguatkan teman-teman semua pada saat ini, di dalam studi mereka, di dalam pelayanan mereka, di dalam kelompok kecil mereka, mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha. Kiranya hidup kami sungguh menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Ibadah kita sudah usai, aku persilakan teman-teman untuk mengambil saat teduh. Aku kembalikan kepada PJ ibadah. Ya, terima kasih. Ibadah kita telah selesai, tapi teman-teman jangan leave dulu ya. Kita akan bacakan warta. Bersyukur untuk pelayan-pelayan yang sudah Tuhan siapkan. Ada pembicara Pak Triawan, MC Niko, singer Leticia dan Josia, pemusik ada Livia, pendusiaf ada Iren Fidela, operator ada Kak Jessica, dan host ada Dahner. Bisa beri apresiasi ya teman-teman. Terima kasih Pak Triawan dan teman-teman atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Lanjut. Untuk teman-teman yang rindu memberikan persembahan, teman-teman bisa memberikannya secara online melalui OVO, GoPay atau Dana dengan nomor HP ini ya teman-teman, 081 311 6176 atas nama Amelia Christie. Atau teman-teman juga bisa ini di screenshot dulu, nanti baru kasih persembahannya. Aku hitung sampai 3 lah ya, 1, 2, 3, udah lah. Udah di screenshot kan. Lanjut. Nah, untuk teman-teman yang rindu didoakan atau punya pergumulan atau